Kalau ada kata-kata exploitation buat eksploitasi gitu. Bahasa Indonesianya adalah ya kurang lebih perlindungan awak kapal perikanan itu dari kerja paksa dan perdagangan orang, eksploitasi di atas kapal. Sepsis ini ada tiga logo Pak ya di atas itu. Ada logo Sepsis yang di tengah itu Pak. Di sebelahnya itu logo DV Indonesia. Kemudian di paling kanan Yayasan Plan Internasional Indonesia. Jadi Sepsis ini dijalankan oleh dua lembaga gitu. Kerjasamanya proyek ini donornya itu dari Kementerian Tenaga Kerja Amerika. Jadi makanya tulisannya proyek kerjasama pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia gitu. Proyek nanti itu sudah ada di brosur juga. Jadi Filipina dan Indonesia. Indonesia dapat jatah untuk 2 provinsi, Sulawesi Utara dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini yang menjadi orang lapangannya saya Amrullah dan Mas Januar yang di belakang sana itu. Mas Faris sebagai adminnya gitu. DV Indonesia kami yang di lapangan ini, sedangkan Yayasan Plan Internasional ini, dan tadi Pak Ancu, Pak Hari, Bang Rensi di belakang. Suatu permasalahan dimanapun Indonesia dan sebagainya itu yang selesaikan itu non pemerintah gitu. Bisa saja mungkin kalau musyawarah kan, musyawarah, mediasi. Kalau kasus-kasus yang harus melibatkan hukum dan sebagainya, otomatis pemerintah harus terlibat di dalamnya. Harus terlibat pemerintah di dalamnya nih. Apa saja sih sebenarnya produk dari proyek ini sampai sekarang ini? Jadi proyek ini usianya 2 tahun Pak, dari 2019 sampai tahun ini terakhir. Produk yang paling keren dari proyek ini adalah terbentuknya Tim Nasional Perlindungan Awak Kapal Perikanan di pusat. Jadi nanti proyek ini nanti proyek ini ada, baru pemerintah Indonesia bersepakat dari beberapa kementerian, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kemenko Marves. Gitu. Kemenko Marves ini jadi leadernya dari beberapa kementerian itu untuk bersepakat membentuk namanya Tim Nasional Perlindungan Awak Kapal Perikanan. Nah, padahal tahun-tahun kemarin nggak ada nih. Kan di sini ada ABK dari luar negeri Pak ya? Ada. Pertanyaan sederhananya, kalau teman-teman mengalami masalah atau mendengar masalah, tahu tempat mengadunya dulu nggak? Nggak ada Pak ya? Alhamdulillah sekarang itu sudah ada. Bagaimana? Ya kan? Misalnya ini di darat ini yang tukang pasang sudet naik motor pergi ke sudet sebelah bocor bannya, ya masih ada tambal ban. Ini kapal bocor, gimana tambal ban itu mau? Ya Pak ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ABK itu bisa saya dikatakan pekerjaan paling berisiko di dunia. Gitu. 8 kasus ini 186 korbannya. Ini bulan Mei, sebenarnya sampai sekarang sudah 60-an lebih. Kasus luar negeri jenis aduannya masalah gaji, ini gaji paling tinggi nih. Usia pengadu ada dari 17 sampai 26 tahun. Ini nomor telepon nanti akan dibagikan juga. Oke. Ada pertanyaan Pak? Jadi isi dari materi melindungi awak kapal perikanan sangat penting. Jadi kalau ada seandainya ada permasalahan sini Pak ya, di Eropa itu Pak, di Amerika juga pada khususnya sudah ada beberapa restoran tidak mau mengambil ikan dari hasil perdagangan orang dan kerja paksa perbudakan. Jadi misalnya ini Pak, beberapa orang itu dikasih makan misalnya daging, tak boleh enak. Begitu diketahui ini daging babi, enak tidak dimakan? Tidak enak Pak ya. Atau misalnya makan ini, begitu tahu ini makanan dari hasil curian, itu tidak enak masuk Pak, tidak enak masuk. Kalau orangnya memang tidak terlatih makan makanan yang begituan. Kalau orang yang cuek saya yang penting kenyang ini, urusan di dalam jadi cacing misalnya kan, gitu. Tapi begitu ketahuan bahwa ini ikan hasil tangkapnya bersumber dari kerja paksa, perdagangan orang, perbudakan, itu kayak orang mau muntah dan sebagainya.
Bahkan ada beberapa orang kalau lihat darah kadang pusing, lemas dan sebagainya. Padahal, kenapa cuma lihat darah? Nah, itulah orang, itulah manusia. Dan sifat yang itu yang kita mau munculkan bahwa kenapa masih harus kita makan ini ikan begituan misalnya. Hasil kerja paksanya orang. Ini ABK gaji cuma berapa ini gajinya, kasihan. Berapa Pak gaji? Gaji satu trip berapa biasanya Pak? Iya, biasanya berapa? Jadi belum tentu dia tergantung kita dapat berapa. Iya, kadang 50 juta, 30. Oh, tidak. Iya, masalahnya tidak tentunya berapa ini. Begitu kumpul sudah tutup tokonya, tutup kantornya, hilang. Itu satu ciri-ciri yang sederhana itu. Karena memang karakter teman-teman ABK ini agak tidak terbiasa saja cari informasi biasanya. Sebatas informasi yang dicari pun terbatas, kadang di Facebook saja, baca-baca komentarnya. Kadang komentarnya itu juga ini. Kalau udah nanti TPPO kan, korban atau pelaku dinyatakan TPPO kalau memenuhi 3 unsur ini. Tapi kalau untuk anak di bawah umur tidak perlu 3, biar 1 pelakunya sudah bisa terkena pidana undang-undang TPPO 4567. Cuma 7 Pak, kita punya kewajiban. Jadi betul-betul kita diperhatikan, kita punya hak. Tapi apa kita menuntut haknya selama ini? Kadang tidak, kadang biarkan saja. Saya sudah ikhlas, ikhlas saja. Ikhlas, betul luar biasa. Sedikit lagi kalau paham ini ilmu ikhlas, sedikit lagi meninggal masuk surga Pak. Luar biasa ini. Jadi ABK yang ke luar negeri menerima seluruh harta benda awak kapal perikanan yang bekerja yang meninggal di luar negeri. Paling utama memperoleh salinan dokumen kontrak kerja misalnya. Jadi kalau misalnya orang Makassar nih mau kerja di luar negeri melalui perusahaan di Pemalang misalnya, kalau tidak bisa kirim minimal foto kan, kemudian kirim via WhatsApp ke keluarga ini PKL, supaya kalau ada masalah keluarga bisa menuntut perusahaan itu. Nah, begitupun perusahaan ingatkan si ABK yang mau bekerja dengan kita, dokumentasikan ini PKL-mu gitu. Ini sangat penting. Negeri informasi, paling utama itu Pak informasi. Jadi perlindungan ini Pak, perlindungan itu paling dasar kita dapatkan perlindungan adalah mengedukasi diri kita, gitu. Mengedukasi diri kita. Sama halnya misalnya Pak, sebelum Bapak Ibu masuk ke sini ikut kegiatan ini, pasti paling utama adalah mendapatkan informasi. Mau ikut kegiatan apa ini misalnya? Saya saja Pak, walaupun dibayar di hotel 3 hari 3 malam, kalau yang saya ikuti dengar saja MLM, saya tidak mau Pak. Aduh, MLM ini dijual panci. Aduh Tuhan, misalnya kan. Pasti hal informasi dasar adalah kegiatan apa itu? Oh gini, mantap ini, gratis. Oh oke. Misalnya kan kayak gitu. Jadi perlindungan pertama bagi kita adalah informasi. Sama perusahaan yang memberangkatkan ke luar negeri. Kalau bukan SIUPAK, SIP 3MI. Tapi kalau SIUPAK itu kebanyakan terkhusus untuk ABK migran luar negeri untuk bekerja di atas kapal perikanan. Kalau SIP TKMI biasanya untuk di industri di darat begitu. Tapi yang mana banyak perusahaan legal yang ilegal, masih lebih banyak ilegal Pak, masih lebih banyak ilegal.